Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah sharing bersama teman tentang waktu yang berkualitas. Menurut saya, waktu yang berkualitas adalah ketika saya duduk sendiri dan mendengarkan apa yang dimusyawarahkan oleh pikiran, akal, perasaan, dan juga hati. Karena saya yakin setiap orang pasti pernah mengalaminya tanpa kita sadari. Kita sering mendengarkan apa yang dikatakan oleh pikiran, akal, perasaan, dan juga hati tentang bagaimana nanti mencari solusi terhadap apa yang kita alami. Pasti semua orang itu mencari solusi. Contohnya seperti ini. Saya pernah waktu kuliah sekitar semester pertengahan ya, waktu itu kuliah di kampus Asia Malang. Saya mau KRS-an, itu tidak ada uang untuk KRS-an. Saya telepon ke rumah, agak ibu belum ada uang juga. Jawaban ibu hanya, ya saya akan carikan. Waktu itu saya butuh uang 450.000. Kalau tidak keliru. Saya telepon ibu bilang, ya nanti saya akan carikan, seperti itu. Setelah itu, yaitu saya berpikir gimana solusinya. Terus waktu malam saya duduk di depan kosan ya, cuma melihat ke langit, gimana solusinya. Sedangkan terakhir itu untuk pembayaran uang kuliah harus besok terakhir. Terus saya ini ya merenung gampangannya, mendengarkan apa yang dimusyawarahkan oleh pikiran mencari solusi, terus akal bagaimana nanti caranya, terus perasaan nanti bagaimana kita mengelola memanajemen diri kita sendiri, dan hati memberikan solusi seperti ini solusinya. Solusinya unik ya. Saya kalau ingat sering tersenyum. Solusinya itu hati mengatakan, sudah besok berangkat ke kampus pagi-pagi. Sedangkan akal mengatakan, nanti kalau kamu berangkat nyampe kampus kamu akan bayar pakai apa? Kamu belum ada uang, belum dikirim. Itu akal. Tapi hati mengatakan, sudah berangkat saja. Besok ke kampus walaupun kamu tidak punya uang. Itu cukup lama ya, karena ya secara logika, secara pikiran yang masuk akal, saya kalau kampus tidak ada uang untuk bayar kuliah, ya percuma saya ke kampus menurut akal pikiran saya. Tapi hati mengatakan, sudah besok pagi kamu berangkat ke kampus. Setelah lama saya duduk sendiri seperti itu, mendengarkan apa yang dikatakan oleh diri saya sendiri di dalam badan saya. Akhirnya saya bulat untuk, oke, besok saya akan ke kampus walaupun saya tidak punya uang. Setelah itu, ketimbang saya langsung istirahat, tidur, tidak lupa juga untuk ya beribadah, entah itu ngaji, baca sholawat, dan juga seperti itu, supaya pikiran tidak kemana-mana. Yang ngaji, baca sholawat, sholat, seperti itu, udah jaga ibadah. Setelah itu tidur. Paginya saya bangun dan ingin melanjutkan apa yang sudah diputuskan tadi malam. Saya harus ke kampus. Hati saya berkata seperti itu. Tapi akal itu masih mencegah saya untuk ke kampus. Ngapain kamu ke kampus? Lawang kamu udah ada uang untuk bayar KRS-an. Itu terus ya bergejolak dalam diri saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan ke kampus. Saya tekadkan bulat saya mengikuti kata hati saya, karena itu adalah terakhir untuk membayar uang perkuliahan. Saya mandi, ganti baju,
berangkat ke kampus tanpa membawa uang. Serakal ya, serakal gimana ya? Lucu lah menurut saya ya, tapi itu secara akal. Tapi hati terus bilang, sudah kamu berangkat. Terus saya berangkat ke kampus Asia Malang. Saya berangkat ke sana, tapi di tengah jalan supaya saya bisa menghilangkan gejolak dalam diri saya itu antara tidak ke kampus terus mau ke kampus kan bergejolak terus walaupun itu di tengah jalan. Akhirnya saya cuma ya baca sholawat di dalam hati, tapi tidak saya ucapkan. Kalau saya ucapkan juga gimana, banyak orang kan. Terus sampai di kampus saya masuk ke bagian resepsionis ya, atau TU lah gampangannya. Masuk ke dalam, saya duduk di bawah tangga. Di lantai pertama itu di bawah tangga ada tempat duduk. Saya duduk di sana. Terus ada ini ya, banyak mahasiswa yang antri untuk bayar uang kampus. Banyak mahasiswa yang antri. Saya juga hanya duduk ya, melihat gimana nanti atau bagaimana nanti ya. Saya mau KRS-an, saya tidak punya uang. Nah, teman saya datang. Terus datang, antri, teman-teman cuma kenal biasa ya, bukan teman akrab. Datang, antri, selesai, dia pulang atau keluar dari kampus, seperti itu terus. Saya cuma bisa melihat saja. Terus saya bilang dalam hati, gimana ini? Tadi malam saya diberi solusi untuk ke kampus walaupun tidak punya uang. Sudah, kamu tetap di situ aja. Itu hanya jawaban dari hati saya. Terus saya keluar, saya melihat ke langit. Gitu. Ya Allah, saya sudah di kampus. Gimana solusinya? Saya bisa membayar uang perkuliahan karena saya tidak ada uang. Saya digerakkan ke kampus itu ya, yang maha kuasa juga kan yang menggerakkan. Semuanya kan yang menggerakkan yang maha kuasa. Gimana ya Allah, saya sudah lama duduk di resepsionis gitu saya. Tapi bilangnya dalam hati sambil menghadap ke langit, tapi itu saya lakukan supaya orang-orang itu tidak terlalu curiga melihat saya atau saya tidak menjadi tontonan. Saya sambil duduk terus berdiri agak-agak di tempat-tempat yang tidak terlihat, saya hadap ke langit. Hadap satu kali, saya duduk terus saya gimana, bingung lah seperti itu. Tapi hati tetap bilang, sudah, kamu masuk lagi aja. Saya masuk ke dalam, saya duduk. Ternyata selang beberapa menit teman saya datang ya. Namanya Lutfi. Dia itu sekarang ada di Malang, usaha seperti catering ya, catering. Dia juga menyediakan untuk akikah, seperti itu, akikah anak kecil ya. Lutfi namanya. Itu kalau udah keliru dari Jakarta, terus nikah dengan teman perkuliahan juga, namanya Mbak Ica. Kalau udah keliru orang Blitar apa Kediri ya? Blitar kayaknya, ya orang Blitar. Terus si Lutfi datang, dia sebelum garesan nyamperin saya. Loh, ngapain? Kang. Saya manggil dia Kakang, dia juga manggil saya Kakang. Ini Kang, mau duduk-duduk saja gitu. Oh iya dah, saya mau bayar perkuliahan dulu ya. Iya, ya bayar, antri bayar, selesai duduk. Setelah itu, ngapain Kang? Nggak KRS-an ya. Nggak bayar uang perkuliahan. Ya, setelah ini ngobrol lama. Kok belum antri kan? Enggak ada apa-apa. Mungkin dia ngerti ya kalau saya itu udah ada uang. Terus saya diajak keluar. Ayo dah Kang, keluar dulu yuk. Ayo. Keluar, nyampe di luar, terus enggak taunya saya diajak ke ATM. Terus nyampe di ATM itu, ketika mau ambil uang, si Lutfi bilang, butuh berapa Kang uang? Saya bilang butuh 450 Kang. Diambilkan uang dari ATM, kalau udah keliru 500 ya. Ini Kang,
Loh Kang, lebih ini 50.000. Sudah pakai aja dulu. Kasih ke saya, terus saya goncengan lagi ke kampus lagi, saya antri bayar KRS-an 450, 50-nya saya pegang. Dan betul, waktu itu saya tidak punya uang, beneran. Setelah itu selesai, ya sudah, selesai bayar KRS-an, saya keluar sama si Lutfi. Kalau udah keliru itu main ke rumahnya apa gimana gitu, ke kosannya ya, bukan ke rumah, ke kosan. Kebetulan dia juga ngekos, ngobrol di kosannya. Setelah itu saya berpikir, ya hidup itu memang kadang-kadang harus membuat kita tertawa juga ya. Ya seperti itu. Saya yakin Yang Maha Kuasa menggerakkan saya supaya kampus, dan Sang Maha Kuasa juga menggerakkan si Lutfi juga ke kampus untuk menjadi perantara ketika saya akan bayar uang perkuliahan. Benar. Setelah itu selesai, ya sudah, saya bisa lanjut kuliah lagi. Itu ya. Jadi untuk siswa dan siswiku di SMA 1 Python, kalian jangan berkecil hati. Cita-cita kalian harus diperjuangkan, masa depan kalian harus diperjuangkan. Teruslah mencari ilmu. Karena saya sudah mengalami, Bapak mengalami keajaiban-keajaiban yang diberikan oleh Sang Maha Kuasa ketika kita mencari ilmu. Gampangannya di dalam hal materi. Terus kalian yang penting jaga ibadahnya. Seperti itu. Jaga ibadahnya, jaga lisan, jaga tindakan, dan juga belajar. Gitu ya. Jadi itu yang menurut saya bagaimana kita bisa mendengarkan pikiran, akal, perasaan, dan juga hati. Tapi nanti yang terpenting adalah actionnya, bagaimana kita melakukan apa yang dikatakan oleh hati. Karena apa? Ketika kita ingin melakukannya, apa yang dikatakan oleh hati, itu ada yang namanya gejolak, perang di dalam diri kita sendiri. Dan alhamdulillah, ya ini juga berkat doa orang tua saya, bapak dan ibu, nenek, dan semua keluarga, sehingga saya dapat selesai perkuliahan S1 sampai wisuda. Oke, jadi itu beberapa pengalaman yang saya alami sendiri. Saya cerita bukan karena saya sombong, tapi saya cerita atas apa yang saya alami. Kalau saya ngarang, kehidupan orang juga tidak tahu ya. Seperti itu. Oke, tetap semangat untuk siswa dan siswiku. Kalian harus memperjuangkan masa depan kalian sampai itu tercapai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.